Saya pernah berkata bahwa hukum ekonomi Tuhan dengan hukum ekonomi dunia itu berbeda. Kalau hukum ekonominya dunia, semakin kita menabung, semakin kita berinvestasi yang bagus, ya, kita akan semakin kaya, kita akan semakin diberkati lah seperti itu. Tapi kalau ekonominya Tuhan agak berbeda. Ekonomi Tuhan tentu ukurannya Alkitab. Alkitab kita berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Alkitab katakan, kalau kita memberi, maka kita akan menerima. Jadi, ini yang harus kita sinkronkan. Saya tidak bilang hukum dunia itu salah. Karena kalau salah, tentu orang dunia pasti langsung juga sadar. Ya, saya tidak bilang menabung itu tidak penting. Saya tidak bilang berinvestasi dengan brilian itu tidak penting. Cuma harus kita merger dengan hukum ekonominya Tuhan tadi. Kehidupan yang balance. Hukum akuntansi kan harus balance ya. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita di bumi. Kalau sebagai orang percaya, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan. Nah, diberkati dalam hal ini materi, ya, itu bukan hal yang haram. Berusaha untuk diberkati atau hidup dalam berkat materi yang berlimpah, itu bukan sesuatu yang membuat kita ke neraka, saudara. Tidak. Ya. Jadi, tolong dipahami dulu. Sebab bagi saya, kalau kita tidak diberkati secara materi, bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita akhirnya juga bisa memiliki kesaksian hidup? Maafkan saya, kalau hidupmu susah terus, untuk tinggal saja susah, untuk ngontrak saja susah, untuk makan saja susah, untuk nyekolahin anak saja susah, untuk mandi aja beli sabun susah. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa? Jadi diberkati itu sesuatu yang baik saja. Menabung itu untuk bisa jadi kaya itu hal yang baik saja dilakukan. Cerdik dalam berinvestasi, dalam berbisnis, dalam mengelola usaha itu penting. Ya, karena cerdik seperti ular itu kan juga perintah Tuhan. Tapi bagaimana kita juga menyeimbangkan dengan hukum ekonominya Tuhan tadi? Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau diberkati tapi juga mengalami damai sejahtera. Sebab dalam pengalaman saya sebagai pelayan Tuhan, saya melihat banyak orang yang diberkati secara materi berlimpah. Rumahnya lebih dari 2, lebih dari 3. Mobilnya nilai yang 500 jutaan ke atas semuanya. Ya. Liburannya selalu ke luar negeri, tentengan tasnya, fashionnya, semuanya barang-barang branded. Tapi ketika saya bicara, saya ngobrol, ya, saya bisa tarik yang namanya nggak damai sejahtera, nggak sukacita gitu dengan agak paradoks, agak ironis karena mengingat orang dunia selalu berkata kalau hidup enak itu hidup yang banyak uang begitu kan ya. Tapi ternyata enggak. Ya. Aduh banyak banget lah, saya bisa saksikan banyak sekali orang-orang yang berlimpah harta ternyata tidak mengalami yang namanya kegembiraan, ketenangan di dunia ini. Kenapa? Kalau bagi saya ya tadi, karena mereka hanya fokus mengejar kekayaan secara hukum ekonomi dunia, tapi tidak mau juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hukum ekonomi Tuhan tuh memberi, saudara. Kau diberkati untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati saudara supaya saudara bisa juga jadi saluran berkat bagi orang lain. Itu hukumnya Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin memberkati kita hanya untuk kita konsumsi diri kita sendiri. Kalau begitu pasti Tuhan berkata, berbahagialah orang kaya. Sebab orang kaya itu yang paling cepat atau paling mudah masuk ke surga. Tapi Tuhan justru berkata, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Bukan salah kayanya di sini. Tapi kalau kita lihat konteksnya, sikap orang kaya kebanyakan di luar sana.
bagaimana dia bisa menjadi kaya, setelah kaya bagaimana sikapnya. Itu yang membuat kata Tuhan orang kaya ini sulit masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau saudara menjadi orang kaya yang mengikuti hukumnya Tuhan, hukum ekonominya Tuhan tadi, banyak memberi tadi, pasti kau akan mengalami yang luar biasa, hidup diberkati itu. Bukan saja secara finansial, tapi juga secara sukacita. Ya, ada orang kaya di Alkitab yang kita bisa temukan. Contohnya Lydia, ya, di Kisah Rasul. Itu dia dikatakan Alkitab sebagai pedagang kain ungu. Kemudian juga ada Aquila dan Priscilla yang merupakan teman pelayanan Paulus karena mereka punya background latar belakang yang sama, yakni sebagai pembuat tenda. Mereka orang-orang kaya yang melayani Tuhan, yang dengan kekayaannya mereka berkati untuk pekerjaan Tuhan, berkati orang banyak. Hingga akhirnya Lydia tetap terus menjadi orang kaya, tapi juga dekat hubungannya dengan Tuhan sehingga dia hidup dalam kebenaran. Priscilla dan Aquila juga demikian. Saat itu pembuat tenda adalah orang yang sangat punya keterampilan yang sangat mahal. Ya. Dan tenda dibutuhkan terutama buat orang-orang yang zaman dulu berpergian keluar kotanya. Pedagang itu pasti keluar kota kan, ya, untuk mengambil atau membeli barang dagangan dari kota lainnya dan lain sebagainya. Dalam perjalanan zaman dulu, antara kota satu dengan kota yang lainnya kan panjang sekali, jauh sekali. Maka tidak tertutup kemungkinan hal yang biasa. Mereka harus bermalam di padang gurun, di hutan, di gunung. Dan itu dibutuhkan tenda untuk mereka bisa terhindar dari dinginnya malam dan juga panasnya terik matahari di padang gurun itu. Jadi pembuat tenda itu sesuatu yang pekerjaan yang butuh keterampilan dan pasti menghasilkan uang yang tidak sedikit. Tapi Priscilla dan Aquila tetap bekerja seperti Paulus tetap bekerja, tapi mereka pakai uang yang dia dapat dari bekerja itu untuk memberkati orang dan memberkati pekerjaan Tuhan. Hingga hidup mereka mengalami yang disebut mungkin surga di bumi itu. Saya mengajak semua kita di sini untuk belajar memberi. Konteks memberi ini termasuk memberi persembahan. Kalau ke rumah Tuhan itu jangan dong datang dengan tangan kosong. Ya, datang ke Tuhan itu harus membawa sesuatu. Hidupmu, ada orang bilang ini, loh persembahan yang baik, yang benar itu kan hidup kita, Pak. Saya datang ke gereja membawa hidup saya, membawa tubuh saya. Oh iya, benar itu. Benar, nggak salah itu. Tapi orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, tentu akan memberikan yang terbaik yang dia punya. Salah satu yang terbaik tentu adalah ekonominya, tentu yang terbaik adalah, salah satu terbaik adalah uangnya, materinya. Ya. Jadi kalau ini saya jarang sekali ngomong seperti ini di mimbar, karena keluh lidah saya kalau ngomong di mimbar. Ya. Tapi saya harus menyuarakan ini, membagikan ini, karena saya sudah mengalaminya. Ketika kita banyak memberi, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita banyak menabur, maka kita akan menuai. Saya bukan sombong, saudara, tapi teman-teman saya yang selevel saya, yang dalam pelayanan, ketika masuk di sebuah sekolah teologi, itu sama-sama saya. Nggak semuanya dalam artian dipercaya Tuhan dengan mengembalakan gereja yang dibangun sendiri, dengan keringat sendiri, dan ya cukup besar lah seperti yang Tuhan percayakan hari ini kepada saya. Tapi kalau melihat sekarang saya melihat masa lalu saya bahwa ini bukan karena hebat dan pintarnya saya atau saya punya jemaat yang kaya raya yang mensupport gereja ini dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke komunitas kita, ya orang kayanya nggak banyak di tempat kita. Ya, meskipun orang miskinnya juga nggak banyak juga, ya biasa-biasa saja lah, tidak berlimpahan harta. Ya. Jadi saya merasa bahwa saya bisa sampai di titik ini karena di masa lalu saya banyak memberi. Memberi itu bukan nominalnya, tapi memberi yang saya punya. Sering menabur. Saya masih ingat banget ketika saya menikah, kemudian saya punya jadwal rutin berkhotbah di sebuah gereja besar, tempat saya bernaung dulu. Hari Minggu tuh minimum saya 5 kali khotbah,
tengah minggu bisa 2-3 kali. Ya, jadi seminggu tuh 10 kali khotbah kurang lebih ya. Tengah minggu dan minggu digabung gitu, itu yang biasa bagi saya. Maka dampaknya secara ekonomi saya cukup ya menjadi hamba Tuhan yang cukup mapan lah ya. Yang bisa beli rumah meskipun kredit, saya nggak pernah terlambat bayar cicilan rumah. Rumah saya juga meskipun tidak besar tapi di lokasi yang sangat prestisius begitu. Saya punya kendaraan, saya bisa hidup enak, makan tidak pernah kesusahan. Kalau mau ke restoran ya bisa gitu ya. Nah, ya cukup lah ya, enak lah gitu ya. Tapi saya ingat banget ya, saya menyisihkan sebagian dari berkat itu untuk saya tabur. Ketika awal pernikahan, saya bahkan tidak bilang sama istri saya ya, saya sisihkan berkat itu. Ya. Saya menghubungi rekan-rekan saya di daerah-daerah, cari tahu coba ada nggak hamba Tuhan yang melayani di gunung, di hutan, ya, di desa yang terpencil, jemaatnya cuma belasan begitu. Ya, saya dapat informasinya, saya hubungi mereka, saya tanya nomor rekeningnya, dan saya memberkati mereka setiap bulannya. Nggak banyak, kecil. Untuk ukuran saudara bahkan kecil, kalau ukuran saya ya lumayan lah ya. Tapi untuk ukuran orang desa, orang kampung, orang hutan, bukan orang hutan ya, orang hamba Tuhan yang tinggal di hutan, di kampung dengan jemaat cuma belasan begitu, itu sangat signifikan. 300.000, ya, 250.000, ya tergantung saya lihat kondisinya dan berkat yang Tuhan percayakan ke saya. Saya sisihkan untuk memberkati mereka. Feedbacknya saat itu nggak ada. Ya. Berkat yang saya terima dari gereja ya gitu-gitu aja. Jadwal khotbah ya 10 gitu ya. Persembahan kasih yang didapat juga nggak naik-naik. Seingat saya jarang di gereja itu nggak pernah naik persembahan kasihnya ya. Kalau udah segitu saya dari tahun 2005 ya sampai saya keluar 2014, 9 tahun jadi pendeta. Kayaknya naik persembahan kasih itu cuma sekali gitu ya. Jadi ya berkat income saya ya segitu, ketika saya salurkan untuk memberkati pendeta atau rekan hamba Tuhan lain ya akhirnya berkurang kan. Saya nggak dapat apa-apa, cuma memang cukup semuanya, ya tidak kekurangan. Nah saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan dulu tuh berdampak hari ini. Dalam pelayanan ketika saya mengembalakan sendiri. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali kita merintis gereja ini di fidusia, ya, di hotel gitu ya, hotel biasa saja di wilayah Serpong. Ya. Tuhan siapkan segala-galanya. Ya. Memang ada korban yang kami kerjakan saat itu. Kami jual mobil kami ya, untuk modal begitu ya. Tapi selama setahun di hotel itu, bayar tiap pertemuan, tiap hari Minggu kami selalu lancar. Ya. Meskipun kadang-kadang persembahan juga tidak mencukupi sebenarnya untuk menghidupi kami keluarga dan juga full timer saat itu dan juga sewa gedung aulanya saat itu. Tapi Tuhan berkati. Sampai akhirnya setelah tahun saya di fidusia, saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau di ruko aja lah, meskipun lebih kecil daripada di aula hotel, tapi kalau di ruko saya bisa pakai tiap hari untuk ngajar. Dan Tuhan berkati kami. Tiba-tiba ada seorang ibu, janda saat itu ya, yang menghubungi saya dan meminjamkan gedung rukonya di ITC, BSD, ya, selama 5 tahun, free, kami tidak bayar. Padahal saat itu, ingat saya, sewa di ITC per tahunnya 90 jutaan. Jadi 90 juta kalau kali 5 tuh mestinya kami bayar di depan tuh ya 450 juta gitu ya. Tapi kami tidak bayar sepeser pun. Ketika terus doa sama Tuhan ulang tahun kelima, kalau bisa punya tempat sendirilah, jangan, meskipun ini free, kalau saya minta diperpanjang 5 tahun lagi juga mungkin yang punya juga akan memberikan, tapi saya pengen punya tempat sendirilah, lebih besar. Ini kami pindah kan ke gedung sekarang nih di apartemen Tripak BSD. Itu juga mujizat. Kami berniat mengimani, membeli gitu ya, dipermudah, ketemu dengan ownernya, terus dikasih diskon yang sangat luar biasa,
Kemudian kami boleh mencicil langsung ke developer, ke owner ya, bukan ke bank, jadi tidak lewati birokrasi yang berbelit-belit. Sebab kalau ke bank kan Bapak Ibu tahu sendiri ya, harus ada slip gaji, penghasilan dilihat dari rekeningnya gitu ya. Wah kalau kami kan, namanya kami hamba Tuhan itu kan nggak ada gaji ya, persembahan juga kadang besar, kadang kecil, jadi nggak bagus lah untuk mengajukan kredit kalau berdasarkan rekening buku bank yang kami punya gitu ya. Tapi owner bilang, ya udah cicil kepada kami ya tanpa bunga Bapak Ibu. Selama 7 tahun, sekarang ini kami sudah mau masuk tahun kedua, puji Tuhan, nggak pernah terlambat juga. Dan yang menariknya, kami bisa bangun ya, meskipun pelan gitu ya, tapi kami bisa membangun gereja dengan cukup baik. Sehingga kalau ada orang datang ke gereja kami untuk pertama kali, langsung kesannya ya nggak murahan gitu ya, nggak biasa ya. Ada luxury-nya, kenyamanannya, karena kami berusaha untuk memberikan interior yang cukup baik begitu ya, dengan fasilitas yang baik. Dan itu butuh dana yang besar sekali. Ya. Kalau ngomongin secara matematis kita nggak mungkin bisa ya. Dari mana? Uang dari mana saya? Uang dari mana gereja? Tapi tadi ya, ketika kita menabur, mungkin kita nggak langsung menuai. Saya yakin kita ada di gedung ini saat ini, punya gedung sendiri itu karena apa yang saya kerjakan di masa lalu dengan menabur hal yang kecil tadi. Tuhan kali lipat gandakan sehingga kami bisa bayar DP apartemen ini ya, yang kami beli ini cukup besar saat itu, 400 juta. Dan juga bisa mencicil dengan cicilan yang cukup besar bulanannya dan bisa men-setting semuanya baik. Dan saya bisa menyaksikan hari ini kepada Bapak Ibu. Jadi prinsip ekonominya Tuhan kalau diberkati itu banyak memberi. Maka dimulai dari hidup rumah tanggamu. Jangan pelit sama suami, jangan pelit sama istri, jangan pelit sama anak, jangan pelit sama orang tua. Sebab orang tua itu kan wakil Tuhan. Ya, jadi belajarlah memberi. Berusaha memberi kalau nggak uang, ya bisa beli martabak, bisa beli saya dalam beberapa waktu ke rumah ibu saya karena COVID ya hanya kerja langsung pulang ya, di rumah dia nggak pernah mampir ke Indomaret karena di komplek Kodam rumah saya tuh sama Indomaret dan Alfamart itu jauh sekali. Pernah keceplosan dia, ya ibu mau beli sarden aja, saudara, sarden aja nggak bisa karena takut mau ke Indomaret ya saya yang belikan. Jadi saya datang ke rumah ibu saya cuma bawa sarden 2 biji, 2 botol gitu ya saudara. Yang satu botolnya kalau yang kecil karena nggak mungkin beliin yang gede karena ibu saya kan tinggal seorang diri ya. Beli sarden yang kecil yang harganya 18.000 apa 16.000 gitu ya. Beliin 3 gitu. Kalau dibeli banyak-banyak juga nanti takut nggak dimakan, kadaluarsa. Paling nggak setiap saya datang saya bawa buah tangan saudara. Sarden kah, abon kah, kerupuk kah. Kadang-kadang karena tukang sayur nggak lewat lagi, saya mampir ke Pasar 8 dekat rumah saya ke rumah ibu saya bawa 1 plastik kerupuk putih atau kerupuk lainnya gitu, karena ibu saya suka makan kerupuk, saudara, atau Indomie. Baru beberapa hari ini karena saya lihat juga ibu saya pernah saya kasih berasnya katanya enak gitu ya, saya belikan beras, saudara. Belajarlah memberi. Kalau ke rumah Tuhan juga demikian. Kalau saya ya, haram ke gereja, bahkan ketika saya jadi jemaat itu dulu tidak memberi kepada Tuhan. Memberi harus yang terbaik. Terbaik itu ya bukan saja bentuk uangnya, tapi ya nominalnya yang bisa kita beri kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kembalikan persepuluhan. Ya, persepuluhan itu bagiannya Tuhan. Dari 1 juta yang kita punya, ada 10% di situ yang punya Tuhan. Kita nggak usah hitung matematik, 1 juta 10%-nya 100.000, bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan ingin mengajar kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Maka kalau kau bertanam di sebuah gereja, maka berkati gereja itu bukan saja ketika datang hari Minggu, kau berikan persembahan, syukurmu kepada Tuhan lewat gereja itu, tapi dari hasil yang kau dapatkan setiap bulan, kembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan lewat gerejamu itu. Ketika kita berikan, ya, apapun yang dikelola oleh gereja itu bukan urusan kita lagi. Andai kata pendetamu salah, gembalamu salah, gerejamu salah dalam mengelola uang, biarlah nanti Tuhan yang menghakimi mereka. Tapi bagian kita selesai. Kita selesai karena kita mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, maka ekspresi cinta kita adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat persembahan tadi. Teman syukurkah? Persembahan buah sulungkah?
persembahan persepuluhan kah? Banyak yang bisa kau namakan sendiri tentunya. Janganlah ke rumah Tuhan tanpa persembahan. Ya. Ada kisah di kitab Injil, ada pengemis tua, janda pula. Dia memberikan 2 peser uangnya. Hanya itu yang dia punya. Dan Tuhan bilang, dia memberi yang terbaik. Karena orang kaya memberi dari kelebihannya. Tapi si janda ini memberikan yang dia punya. Dalam konteks si janda, 2 peser menurut ukuran dunia mungkin kecil. Tapi itu yang terbaik yang janda ini punya. Maka saya sedih. Kalau ada hari-hari ini saya lihat, dulu saya di gereja lama itu masih pakai kantong. Ya. Ada orang kantong di depan mukanya dia lewati begitu aja. Ya. Kemudian ada gereja yang juga siapan kotak persembahan maju ke depan. Saya sedih melihat ada orang yang tidak maju ke depan untuk memberikan persembahan. Hari ini kayak gereja yang saya gembalakan itu via barcode, via transfer rekening. Ya. Jadi tidak ada kantong, tidak maju ke depan juga. Ya saya sedih juga gitu ya. Kalau gereja yang seperti ini ada jemaat datang ke gereja terus tidak mengembalikan persembahan, tidak memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nggak transfer, nggak barcode ke GoPay, ke OVO untuk kerja rumah Tuhan. Terus orang begini berpikir bisa kaya gitu. Mungkin dia bisa kaya, dia punya uang banyak. Tapi kalau dia tidak memberi, tidak mengasihi sesama, tidak memberi dan mengasihi Tuhan juga lewat persembahannya, maka orang ini akan berlimpah uang, tapi tidak akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dan akhirnya akan tergenapi pada orang ini. Orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Maka belajarlah memberi. Berilah yang terbaik. Karena kalau kau memberi kepada Tuhan lewat gerejamu, apapun itu gerejamu, maka kau membantu memperbesar kerajaan surga yang sedang dilakukan oleh gerejamu. Dan upahmu besar di surga. Apa yang kau berikan itu merupakan harta yang akan laku dalam kerajaan surga. Hingga nanti dalam kekekalan pada tempat yang terbaik. Belajarlah memberi pada sesama manusia, pada orang terdekatmu terlebih dahulu. Jangan pelit. Memberi, maka akan menerima. Menabur, pasti akan menuai. Termasuk berikan persembahanmu yang terbaik. Yang terbaik pada Tuhan lewat gerejamu. Haleluya.